Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Fahmi Fauzi Abdullah. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan cara install IDS menggunakan Snort di Windows. Tepatnya saya menggunakan Windows 10. Jadi bahan-bahan yang diperlukan yaitu yang pertama, tentu saja installer Snort versi berapapun. Kalau saya kebetulan pakai yang 2,9,19 versi berapapun nggak masalah. Yang penting jangan jauh-jauh versinya dari ini. Terus kemudian ada WinPCAP dan NPCAP. Kalau saya pribadi menggunakan NPCAP ya, karena WinPCAP sudah tidak kompatibel kalau nggak salah. Oke, selain Snort, instalasi Snort dan NPCAP, kemudian yang selanjutnya adalah Snort Rules ya. Nah, ini di-download dari mana? Dari web resmi ini, snort.org. Jadi yang pertama teman-teman login dulu, buat akun dulu supaya bisa download rules-nya nanti. Nah, kemudian download Snort-nya. Kalau saya yang ini, cuma saya versi 19 ya sama saja. Yang ini, terus kemudian teman-teman download dan install npcap yang versi ini atau terserah, tidak jauh-jauh lah dari ini. Terus kemudian kita download rules-nya. Yaitu sesuaikan dengan versinya ya. Kalau 2920 ya ya udah 2920 ya udah, ini juga 2920. Oke, tiga itu sudah di-download. Step pertama adalah kalian install dulu Snort-nya karena saya udah install semua ini ya, jadi nggak saya praktekkan. Install dulu Snort-nya, terus kemudian nanti ada alert buat install npcap. Langsung teman-teman install npcap-nya. Kalau sudah, selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi. Nah, konfigurasi ini dimulai dari mana? Jadi ketika teman-teman sekalian ini udah install Snort-nya dan mengikuti default direktorinya, otomatis ada di sini ya, C Snort. Nah, di sini. Oke. Nah, tadi kan saya sudah suruh buat download rules-nya, Snort rules yang ini ya, Snort rules snapshot ini. Nah, di sini teman-teman melakukan replace lah istilahnya ya. Jadi dari mana lagi? Nah, dari ini ketika di-download nanti kan seperti ini. Mungkin zip ya. Jadi nanti diekstrak saja. Kita buka isinya. Nah, teman-teman copy yang ini, rules dan etc. Kemudian teman-teman pindahkan ke sini, csnort. Nah, di sini, paste di sini. Dan nanti ada tulisan replace ya. Ya udah replace aja. Maksudnya apa? Maksudnya itu diganti seperti itu. Oke, kemudian setelah melakukan replacement, kemudian yang pertama adalah teman-teman menuju ke file etc. Terus kemudian snort ya. Snort.config. Nah, ini teman-teman di sini harus melakukan beberapa konfigurasi. Ini lumayan banyak ya di sini. Oke, saya akan kasih tahu konfigurasinya. Nah, pertama, bentar, saya buka ya. Oh, ini yang sudah saya edit ya. Nah ini ya. Ini versi yang belum diedit, sudah di replace tapi belum dikonfigurasi sama sekali. Jadi nanti teman-teman yang pertama lakukan adalah ganti IP. Nah, ganti IP itu di sini ya. Mana? Oh, ini yang belum saya konfigurasi, yang kiri ini yang sudah saya konfigurasi. Nah, ya ini. Jadi, teman-teman, ketika belum dikonfigurasi, maka ini akan kosong ya. IP var homenet ini kosong. Kalian ganti dengan IP kalian saat ini, /24. Nah, itu cara cari IP gimana? Caranya di sini ya. Kita buka cmt, manprom, terus kemudian, nah, kita pakai yang IPv4 ini. Dengan catatan ya, ini di wireless LAN kita atau apapun lah internet yang teman-teman pakai. Tapi kalau kalian menginstal kayak VirtualBox atau VMware itu jangan dipakai yang itu, tapi yang dipakai yang wireless LAN atau internet kalian misalkan apa ya, kabel LAN mungkin dan lain-lain lah. Pokoknya yang ini intinya yang internet digunakan sekarang. Oke, nah ini kan ini sekarang kan ini ya. Nah ini aja dipakai, ini di copy.
Bentar. Nah. Oh, ternyata beda lagi filenya. Ya, sama saja. Nah, ini loh. Beda api. Ini diganti di sini. Sudah. Sudah. Karena ini saya nggak mau tak-atik, jadi saya silang aja. Saya buat contoh yang ini. Ininya diganti seperti ini ya. Honat /24 /24 /24. Oke, 24 sudah. Langkah kedua setelah itu, nah ini, melakukan replace ganti di line 101. Di line 101. Nah ini teman-teman. Jadi rules-nya di Snort itu kan ada rules yang mengatur untuk kita deteksinya gimana, IDS-nya nanti gimana. Nah kita harus mengganti path PATH dari rules-nya. Dari line ini ya, dari line 11 sampai ini 114. Nah gantinya seperti apa? Kita pakai yang di sini aja 101. Nah sampai ini. Kalau teman-teman tetap mempertahankan settingan awal instalasinya, ya udah tinggal copy saja apa yang ada di sini. Kalian bisa pause videonya, terus ketik manual. Intinya adalah ini adalah mengganti direktorinya ya. Intinya seperti itu. Kita copy yang ini. Terus kemudian paste. Nah, sudah. Sudah, kita lanjut ke step selanjutnya. Kemudian, nah ini ya, yang titik-titik diganti dengan C Snort Rules. Kemudian di line 246. 246. 246. Nah, ini library-nya, direktorinya itu salah yang dari default-nya. Kita ganti sesuaikan dengan komputer kita. Saya nggak tahu ya kenapa kok default-nya salah. Mungkin dikhususkan untuk OS lain mungkin seperti Linux atau yang lain lah. Nah, tadi line berapa? 246. 246. Oke, 246 ini ya. Nah, kita pakai C dan lain-lain ini. Oke, sudah. Kita kopas dari mana itu? Nah, dari 246 sampai 253. Yang intinya adalah mengganti direktori atau letaknya. Oke, sudah paste. Sudah. Lib dynamic rules. Not local lib dynamic rules. Nggak usah. Oke, sudah. Step selanjutnya adalah, nah ini. Ini yang lumayan banyak ya, site specific rules. Bentar, di sini. Site specific, tadi kelewatan. Nah ini, di line 545 sampai ke bawah, ini kan ada gini, include rule path, kemudian slash lokal. Nah ini ya. Slash-nya ini ternyata kalau di Windows mungkin salah ya, beda dengan di Linux atau lain. Nah itu tuh harus diganti teman-teman. Jadi yang awalnya slash-nya ke kanan diganti ke kiri. Dan ini semua ya, yang include ini sampai ke bawah. Oke, sampai ini line berapa nih? 651. Nah ini kan, oke. Atau mungkin juga ini juga. Loh ya, ininya juga ya. Loh. Untuk yang dynamic ini, Reveru sama. Tinggal ini aja yang beda. Nggak tahu kenapa ya. Yang hadap ke kiri diganti hadap ke, yang hadap ke kanan ganti dengan yang hadap ke kiri. Jadi yang ini yang salah ya. Terus kemudian diganti dengan hadap ke kiri. Cuma itu saja. Sama yang ini. Nah, dua itu ya. Jadi ke kanan diganti ke kiri. Sedangkan yang ini dibiarkan. Dibiarkan saja yang dynamic. Terus kemudian whitelist ya, whitelist rules. Nah, whitelist.
Oh ya ini ketemu. Jadi yang line ini, line berapa ya? 511. Oke, 511. 511. Nah, ini kan yang pertama kalian ganti ini kan miringnya ke kanan ya. Kalian ganti miringnya ke kiri slashnya. Terus kemudian ini kan yang awal itu white underscore list, black underscore list. Kalian ganti dengan white list dan black list dot rules sama tetap dot rules. Yang dihilangkan underscore-nya garis bawahnya. Oke, sudah. Habis itu kita ke line 265. Ada apa di sini? 265. Line 265. Nah, ya, ini. Jadi, ini kan kalau yang belum dikonfigurasi, yang file awalnya, sebelum diedit, itu nggak ada pagarnya. Karena ini nggak digunakan ya, kalian pagari 265. Atau di komen lah bahasanya ya. 265, nah ini. 265 sampai 269. Kalian beri komen atau pagar. Jadi nanti kayak gini. Oke, untuk konfigurasi sampai dengan ini sudah selesai. Selanjutnya kita karena kita tadi mengatur yang apa itu blacklist dan whitelistnya, otomatis kita harus melakukan di sini ya rules. Nah ini mungkin punya teman-teman blacklistnya tulisannya nggak gini, black underscore list. Nah itu kalian ganti. Atau kalau sudah ada blacklist ya biarkan. Terus kemudian kita buat yang whitelist. Nah whitelist ini terkadang saya jumpa itu tidak ada di komputer-komputer lain itu ya. Jadi caranya adalah atau sudah ada tapi white underscore list, kalau ada gitu tinggal rename saja. Tapi kalau nggak ada file whitelistnya dari yang ini, misalnya nih blacklist, kemudian copy, kita paste saja lagi di sini, paste. Nah, copy ini kita ganti dengan nama whitelist, whitelist lah. Tapi karena saya sudah ada ya udah, nggak saya gunakan, saya hapus saja. Oke, itu sudah. Selanjutnya yaitu kita melakukan yang namanya setting rules atau aturan ya. Yaitu rules yang kita gunakan di sini adalah local rules. Ini ya. Oke, di sini. Nah, kalian teman-teman bisa menggunakan aturan ini ya. Alert ICMP ini ketika terjadi ping di jaringannya. Misalkan kita kan sebagai di sini sebagai yang menginstal. Dan nanti ketika ada yang melakukan ping ke komputer kita, nanti alert ini akan muncul. Dan kalau ini UDP, ketika kita surfing atau berselancar di internet, kita nanti terdeteksi paket apa saja yang kita download atau kita sedang selancari. Tapi nggak usah digunakan lah. Dipakai juga nggak apa, silakan coba. Tapi kita fokus yang ke ini. Jadi ketika kita di ping nanti akan muncul message ini atau alert ini ya. Oke. Rules-nya sudah, kalian bisa pause videonya, kalian copy rules-nya ini. Oke, kemudian sekarang kita menggunakan membuka CMD. Pertama adalah sebentar, lakukan cek apakah instalasi Snort kita itu sudah benar. Yaitu caranya, kita buka CMD. Nah, ini apa ya? CD itu apa ya? Directory kalau nggak salah ya. Kita harus keluar dari ini. Dan di sini kita menggunakan cd snort/bin. Kalau kalian installnya default ya udah kalian ikuti ini aja. Terus kemudian kita cek apakah instalasi kita benar dengan cara snort min v besar. Nah, kalau sukses kayak gini. Selanjutnya kita lihat jaringan yang kita gunakan itu yang mana. Koneksi internet lah ya. Dengan cara snort min w. Oke. Nah, di sini ada banyak kan? Ada 1, 2, 3 sampai 9. Nah, saya menggunakan ini wireless ini atau WiFi ini ya di nomor 5. Nah, ini kita gunakan nanti untuk menjalankan IDS-nya. Kita menggunakan jaringan yang ini. Oke, setelah melakukan apa ini SnortW, cek jaringan kita di mana. Selanjutnya adalah kita melakukan ini tes menggunakan sintaks ini ya.
sintaks. Nah, di sini. Oh, nggak bisa. Kita copy, kemudian kita paste. Oke, kita tunggu. Mungkin yang komputernya spek kentang agak lama sedikit ya. Nah, jika sukses nggak ada masalah, itu munculnya seperti ini ya. Nah, jika ada misalkan error, misalkan invalid key atau istilahnya kayak gagal mendapatkan key apa gitu. Itu kalian bisa cek dengan IP-nya, konfigurasi IP yang tadi. Biasanya IP-nya salah ya penulisannya. Oke, di sini kan sudah benar. Snort-nya sudah berjalan. Bukan, maksudnya konfigurasinya sudah dicek dan sudah divalidasi. Oke. Kemudian kita melakukan menjalankan IDS-nya. Nah, ini ya teman-teman. Kenapa kok 5? Karena yang atas tadi, saya ketika ini mainway itu jaringan saya ada di nomor 5. Jadi mungkin di punya kalian itu berbeda, bisa 4 atau berapapun. Itu kalian sesuaikan. Nah, sekarang kita copy sintaknya, kita masukkan di sini. Oke, kemudian kita enter. Nah, ini kalau sudah gini, nah ini sudah selesai. Nah, karena ini aturan saya hidupkan yang UDP, jadi karena saya juga buka internet, jadi muncul terus. Kalau gitu saya ganti dulu ya sebentar. Ini local rules. Sudah ya, padahal sudah loh. Ya, kita berhenti. Kalau mau menghentikannya CTRL plus C. Oh iya, belum saya save, lupa. Oke, UDP-nya saya matikan, tinggal yang ping saja ya, ICMP itu ping. Oke, kita buka lagi. Nah, di sini sudah ya, dan tidak muncul UDP-nya yang deteksi meskipun saya selancar karena saya matikan ini tadi, saya kasih komen. Oke, selanjutnya harusnya ngetes ngepingnya itu pakai komputer lain, tapi tetap satu jaringan. Dan caranya adalah komputer lain itu ngeping menggunakan IP kita, tapi karena saya di sini pakai komputer saya sendiri, nggak bisa menampilkan komputer yang lain, jadi saya ping saja sendiri, nggak apa-apa. Kenapa masih terdeteksi? Karena ini di aturannya ini. Any, semuanya di sini any. Maksudnya apa? Segala IP ya, apapun ping yang dilakukan dengan IP berapapun di jaringan ini, di sini hotspot saya, itu akan terdeteksi sebagai istilahnya kayak serangan lah. Di IDS-nya terdeteksi seperti itu. Oke, kalau gitu kita ping IP saya tadi berapa? Sebentar, IP saya tadi ini ya, berarti ping 192.168.75.229 spasi mente. Nah, ini kan ping yang biasa. Kalian bisa menggunakan ping yang lain seperti ada, kalau nggak salah, ping yang bisa langsung banyak dan membuat apa ya, PC korban itu jadi lemot. Nah, itu kan lebih real serangannya kayak gitu. Kalau ini kan cuma ping biasa, tapi karena cuma mencontohkan ya udah saya pakai ping yang ini saja. Dan kita siapkan biar kelihatan langsung ya. Yang ini sebelah sini, yang ini keliru. Yang ini sebelah sini. Jadi ya harusnya kalau ini saya enter, ini terdeteksi. Nah, itu kan. Jadi saya ngeping berapa kali? Oh, RTO. Kenapa RTO? Oh, mungkin karena nggak bisa ya. Kita kesampingkan RTO-nya. Yang jelas, harusnya menggunakan komputer lain. Nah, tapi di sini tetap terdeteksi ya. Seseorang melakukan ping. Benar kan? Saya melakukan ping. Tapi harusnya menggunakan komputer yang lain. Mana tadi ya? 75.29. Ya udah, intinya seperti itu. RTO. Oh iya, jangan lupa teman-teman. Supaya pingnya ini enggak RTO, harus mematikan firewall. Mungkin saya lupa mematikan firewallnya ya.
Bukan di sini. Oh ya. Pokoknya intinya firewall-nya itu harus dimatikan supaya dari sini bisa ping ke sini. Oke, itu saja dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan langsung di komen, jangan lupa like, subscribe juga nggak apa-apa, oke? Terima kasih.